Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksa Syarif dengan NIM C0312311075. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara pemeriksaan muskuloskeletal pada hewan. Contohnya adalah hewan kecil. Nah, adapun hal yang kita butuhkan di sini adalah yang pertama boneka, terus yang kedua ada handscone, kemudian ada alat tulis dan juga RM atau riwayat medis untuk mencatat apa-apa saja yang sudah kita periksa. Nah, selanjutnya adapun tahap yang pertama adalah kita harus mengobservasi terlebih dahulu. Nah, observasi yang dimaksud di sini adalah untuk melihat apakah hewan tersebut cara jalannya itu atau cara berdirinya adalah itu tegak atau tidak. Terus untuk menilai bentuk simetris antara ekstremitas satu dan ekstremitas yang lain, terus simetris kepalanya dan juga bagian-bagian lainnya. Nah, setelah itu bisa juga dilihat dengan bagaimana sih hewan tersebut berjalan, apakah tidak terjadi pincang tumpu ataupun pincang gerak. Nah, dari situ kita bisa mengobservasi, bilang, oh ternyata tempat yang sakit itu ada di ekstremitas yang ini atau ada di daerah yang ini. Nah, selanjutnya setelah observasi kita melakukan palpasi lokal, di mana palpasi lokal ini tuh kita lakukan untuk mengetahui bagian mana sih bagian tubuh hewan itu yang lebih ada cederanya atau ada kelainan begitu. Nah, contohnya adalah kita melakukan palpasi lokal pada bagian ekstremitas kranial atau kaki depannya. Nah, dari situ kita bisa memeriksa tiga hal. Yang pertama adalah otot, kemudian tulang, dan juga spin atau tulang belakangnya. Nah, yang pertama kita harus melihat apakah bagian pertama adalah otot. Nah, jadi di otot itu kita memeriksa apakah tidak ada hipertrofi atau atrofi, apakah tidak ada pembengkakan otot, apakah tidak ada luka terbuka begitu. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan tulang atau skeletal, di mana kita memeriksa lagi apakah tidak ada atau tidaknya patahan atau fraktur pada bagian kaki depannya. Selanjutnya kita juga bisa memeriksa bagian spin atau tulang belakangnya, apakah tidak ada kelainan-kelainan seperti sklerosis dan sebagainya. Nah, setelah itu kita juga bisa memeriksa ekstremitasnya dengan melakukan fleksi dan ekstensi, di mana fleksi dan ekstensi ini itu kita lakukan secara pelan-pelan untuk menilai apakah ada kelainan atau tidak. Nah, contohnya adalah kita melakukan fleksi terlebih dahulu pada salah satu ekstremitas kranialisnya itu dengan menekuk ke dalam, terus bisa dilakukan lagi ekstensi. Nah, hal ini dilakukan untuk menilai apakah sendi ataupun tulang baik muskulus juga apakah masih bisa berfungsi dengan baik, mulai dari ekstremitas depan itu bagian scapula, humerus, radius ulna, dan juga carpal dan digitorum. Nah, selanjutnya kita juga bisa memeriksa bagian ekstremitas caudalisnya, mulai dari os coxae, os femur, tibia fibula, carpal dan metacarpal, dan digitorum. Nah, setelah itu apabila kita memeriksa dan hasilnya itu dinyatakan normal, berarti hewan tersebut bisa baik-baik saja, dan hal tersebut bisa dinyatakan abnormal apabila terdapat kelainan-kelainan yang kita temukan, seperti ada fraktur, ada luka, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui secara spesifik terkait kelainan-kelainan yang tidak bisa kita ketahui secara langsung, kita bisa melakukan ke pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan lab. Nah, yang bisa kita lakukan itu ada USG atau ultrasonografi, bisa juga melakukan X-ray dan lain sebagainya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.